Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hilman Wadid, NIM 1902111090. Di sini saya akan menjelaskan tentang mengelola resiko kredit. Macam-macam resiko kredit yaitu ada dua, yaitu resiko kredit jangka panjang yang disebut dengan long term risks, dan yang kedua adalah resiko kredit jangka pendek yang disebut dengan short term risk. Teknik analisis permohonan kredit ada dua, yaitu permohonan kredit dan pengumpulan data dan pengamatan jaminan. Selain itu, saya akan menjelaskan tentang metode pengelolaan risiko kredit. Teknik yang dipakai dalam metode pengelolaan risiko kredit adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah model pemeringkatan atau grading model. Yang kedua adalah loan portfolio. Yang ketiga adalah sekuritisasi. Yang keempat adalah agunan. Yang kelima adalah cash flow monitoring, dan yang keenam adalah recovery management. Selain itu, saya juga akan menjelaskan tentang mekanisme pengukuran risiko kredit. Adapun perkembangan keadaan yang mendorong kondisi yaitu satu, adanya peningkatan struktural dan perusahaan yang bangkrut, di mana hampir sebagian besar disebabkan tekanan resesi dan ditambah dengan peningkatan persaingan global. Kondisi ini mengakibatkan analisis risiko kredit yang akurat menjadi lebih penting saat ini dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Yang kedua, decentralization, di mana perkembangan pasar modal yang menyebabkan banyak perusahaan yang memiliki kinerja bagus mencari dana melalui pasar modal. Yang ketiga adalah margin yang semakin tipis dan lebih bersaing, di mana rata-rata kualitas peminjam justru menurun dan diperlakukan risk return dari kegiatan pinjaman semakin buruk. Yang ketiga adalah margin yang semakin tipis, yaitu penurunan dan fluktuasi nilai jaminan pinjaman sebagai akibat krisis moneter yang terjadi pada beberapa negara berkembang. Nilai properti dan aset real sulit untuk diperkirakan dan dilikuidasi. Semakin kecil nilai jaminan, mekanisme semakin berisiko kegiatan pinjaman. Yang kelima adalah peningkatan transaksi derivatif off balance sheet yang menyebabkan pertumbuhan exposure kredit atau counterparty risk, sehingga diperlukan analisis kredit sebelum pencatatan pinjaman. Yang terakhir adalah perkembangan teknologi memberikan kesempatan bagi bank untuk menguji teknik permodelan yang cukup akurat. Saya akan menjelaskan penjelasan saya yang terakhir, yaitu tentang pengelolaan risiko kredit. Risiko kredit dapat dikendalikan dengan menggunakan sistem pengendalian risiko kredit atau yang disebut dengan risk control system, yang didefinisikan sebagai serangkaian sistem yang dilakukan bank dalam rangka mengendalikan atau meminimalkan dampak negatif risiko kredit terhadap kondisi dan kinerja keuangan bank. RCS ini dapat menjadi cost, yaitu yang berdampak atau tercermin pada indikator-indikator keuangan lainnya. Parameter yang digunakan dalam melakukan penilaian tersebut adalah terhadap sistem pengendalian risiko kredit meliputi pengawasan aktif Dewan Komisaris, yaitu parameter lain yang digunakan dalam melakukan penilaian risiko kredit adalah adanya kecukupan kebijakan, prosedur dan limit yang tentunya perlu terus dievaluasi secara berkala dan disesuaikan dengan berbagai peraturan-peraturan terbaru yang diterbitkan regulator dan otoritas. Pengukuran sistem informasi manajemen kredit serta sistem pengendalian risiko secara menyeluruh. Terima kasih, cukup sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.